Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdatul Hasana dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar spektroskopi. Jadi spektroskopi sendiri ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan interaksi antara materi dengan cahaya. Atau spektroskopi juga adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik. Alat yang digunakan pada spektroskopi ini disebut juga dengan spektrometer. Spektrometer adalah alat untuk mengukur spektrum yang digunakan untuk spektroskopi. Spektrometer ini terdiri dari 5 bagian utama, yaitu celah masuk, kolimator, pendispersi, lensa, detektor. Terdapat 2 jenis spektrometer jika ditinjau dari bagian dispersi, yaitu dengan prisma dan kisi. Jadi spektrometer ini mungkin terdengar asing bagi kita atau sebagian orang karena kebanyakan dari kita lebih mengenal mikroskop dalam kaitannya di bidang ilmu seperti astronomi, fisika, ataupun kimia. Alat ini tergolong dalam alat optik yang dimanfaatkan untuk mengukur panjang gelombang serta intensitas gelombang. Untuk spektrometer ini diawali pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1802, di mana William Hyde Wollaston memperoleh penemuan dalam spektrum optik matahari yang ternyata tidak terdiri dari gradasi yang saling sambung dan tidak terputus, melainkan terdiri atas ratusan celah sempit. Dari temuan ini kemudian diperkuat oleh penemuan ahli optik Jerman Joseph von Frunhofer yang memperoleh temuan dari hasil penelitian Isaac Newton, di mana ia melihat garis hitam yang melewati spektrum matahari. Fraunhofer lantas mengukur panjang gelombang dari garis-garis hitam tersebut dan berhasil memetakan sekitar 570 garis yang kemudian disebut dengan garis Fraunhofer. Puncaknya pada tahun 1905 ditemukan spektrometer sederhana yang berwujud menyerupai tabung dan dapat memecah cahaya menjadi spektrum optik dengan memanfaatkan gesekan difraksi yang merupakan peristiwa pembelokan dan penyerapan gelombang dengan memanfaatkan celah sempit sebagai penghalang. Spektroskopi ini sendiri berhubungan erat dengan radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Radiasi elektromagnetik ini terdiri dari paket distrik energi yang disebut sebagai foton. Radiasi gelombang elektromagnetik ini berhubungan dengan wavelength, amplitudo atau tinggi gelombang, frekuensi atau jumlah gelombang per detik. Panjang gelombang dapat ditentukan dengan low frekuensi dan low energy. Kemudian short waves dapat ditentukan dengan high frequency and high energy. Dalam penelitiannya, Maxwell melakukan simulasi untuk penembakan cahaya dari sumber menuju arah itu. Dia ditembakkan bergerak ke arah yang lurus, di mana kemudian cahaya ini menghasilkan energi listrik dan energi magnet. Prinsip spektroskopi, di mana prinsipnya berdasarkan pengukuran spektrum dari sampel yang mengandung atom atau molekul. Spektrum berupa grafik dari intensitas absorpsi atau emisi terhadap frekuensi atau panjang gelombang. Spektrometer adalah instrumen yang dibuat untuk mengukur spektrum dari materi. Jenis-jenis spektrometri. Jadi, jenis spektrometri ini dibagi atas spektrofotometri UV phase, spektrofotometri inframerah, spektrofotometri fluoresensi atau fosforesensi,
spektrofotometri serapan atom, spektrofotometri Raman, spektrofotometri resonansi magnet inti, spektrometri radiokimia, dan spektrofotometri sinar X. Jadi, itu saja materi dari saya tentang pengantar spektroskopi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.